Untuk pembicara kedua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, sebagian besar itu merasa kebijakan pemerintah dalam mendukung pertanian kita itu dianggap sangat kecil. Ada subsidi pupuk, tapi kadang ketika petani mau pupuk, kadang pupuk nggak ada. Padahal subsidi pupuk itu sangat besar, lebih dari 15 triliun negara setiap tahun memberikan subsidi pupuk kepada masyarakat. Tapi kadang pupuk dijual ke tempat lain. Jadi pupuk dijual ke perkebunan, pupuk dijual ke perkebunan sawit, ke berbagai perkebunan yang ada. Artinya pemerintah kadang tidak bisa mengontrol itu yang mestinya pupuk sampai ke petani. Ketika petani sedang panen atau ketika masyarakat sedang menikmati harga itu mau naik, kadang pemerintah mengubah kebijakannya dengan mengimpor misalnya beras. Jadi petani nggak bisa menikmati harga beras yang bagus. Jagung juga begitu. Jadi kalau kita lihat bangsa kita ini sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan yang tadi disampaikan Pak Farid itu. Tetapi ketika petani itu mau menikmati hasil-hasil pertanian, di sini para pengusaha, para importir itu mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang kebijakan pemerintah itu kadang memihak kepada para importir. Ya contohnya jagung itu mestinya kita bisa swasembada. Kedelai mestinya kita bisa swasembada, tapi kita lebih suka membeli jagung dari Amerika, kedelai dari Amerika. Kalau gandum memang agak susah, tapi kalau jagung dan kedelai itu mestinya bisa. Beras, padi itu mestinya kita bisa. Kita zaman Pak Harto dulu pernah mendapatkan penghargaan swasembada beras tahun berapa itu ya Pak? 84 ya? 83, 84. Tapi belakangan justru kita tidak bisa karena apa? Karena importir, pengusaha di negeri ini yang kadang mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang kadang kebijakan yang sudah mestinya bagus, itu kadang dipengaruhi oleh para importir. Nah kebetulan yang importir ini yang besar-besar. Ini kan rata-rata petani-petani kecil ini jadi tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Termasuk daging sapi. Jadi sapi kita itu 15 juta jumlahnya, import kita mungkin setahun bisa 600.000 sapi. Kalau Brasil itu jumlah penduduk itu hampir sama dengan jumlah sapi. Di sana penduduknya sekitar 180 juta, sapinya juga sekitar itu. Sehingga orang Brasil itu kalau makan daging sapi, setahun itu 150 kilo. Kalau orang Indonesia makan daging sapi setahun rata-rata 15 kilo. Jadi kalau main bola ya kita selalu kalah, dia makan daging lebih banyak. Nah itu contohnya gitu. Jepang juga begitu. Ikan kita sebenarnya sangat banyak, tapi orang makan ikan sedikit. Kalau orang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi itu makan ikan bisa 35 kilo sampai 40 kilo per tahun. Tapi orang Jawa rata-rata makan ikan hanya sekitar 15 sampai 20 kilo. Padahal ikan itu sebenarnya sumber protein yang sangat tinggi yang mencerdaskan otak dan sebagainya. Tapi kadang sosialisasi kita untuk makan ikan juga kurang. Ini gambaran saja. Kalau Jepang, orang makan ikan di Jepang itu sekitar 80 sampai 90 kilo per orang per tahun.
di rata-rata. Jadi perbedaannya nanti dalam meningkatkan kualitas SDM kita karena kita berbeda dalam konsumsi. Nah, belum yang lain-lain. Nah, tentu kita ini mestinya negara yang agraris, lahan pertanian kita sangat luas, ibaratnya di mana-mana ditanami hidup. Tadi di mana? Timur Tengah yang tadinya lahan pasir, gurun pasir, itu bisa dirubah oleh Pak Ali Zum di Doha ya, itu menjadi lahan yang sangat subur. Ya tentu ya dikasih tanah, dikasih mikroba, dikasih macam-macam gitu. Saya pernah tanya, itu habis berapa? 4 triliun katanya. Nah, sementara anggaran pertanian kita setahun itu sekitar 15 triliun seluruh Indonesia. Mungkin sekarang sudah lebih ya Pak? Sekarang 30. Nah, sekarang meningkat 2 kalinya dibanding 10 tahun yang lalu. Nah, tentu kebijakan-kebijakan pemerintah ini seringkali kurang konsisten dalam hal masalah impor ini. Karena kebijakan impor itu di Menteri Perdagangan. Produksi di Menteri Pertanian, kebijakan impor di Menteri Perdagangan, kemudian Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional itu sebenarnya Presiden. Tapi kadang ya tergantung laporan kalau Presiden itu kan. Sehingga kalau terjadi kekurangan pangan, terjadi harga cukup tinggi atau kebutuhan pasar itu kurang, itu kalau Menteri Pertanian ditanya, wah saya nggak tahu karena kebijakan saya lebih kepada produksi. Nanti kebijakan impor di Menteri Perdagangan. Ini seringkali para pengusaha importer ini akan mempengaruhi opini publik. Jadi misalnya, wah ini terjadi kekurangan pangan sekian, bawang sekian, ini sekian, ada La Nina atau El Nino, macam-macam lah. Dipakai alasan, diberitakan di media yang kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini masalah yang kita hadapi. Masalah yang dihadapi petani begitu. Kalau petani panen, ini misalnya mau panen, pemerintah kadang justru membuka impor beras. Nah, padahal menurut survei kalau produksi beras kita itu dikelola dengan baik, pasca panennya dikelola dengan baik, sebenarnya dari beras yang hilang itu sekitar 8-10%. Jadi sebenarnya kalau itu bisa diambil, itu tentu bisa mengurangi impor kita, bahkan mungkin cukup tanpa impor. Jadi pasca panen itu ketika panen, misalnya kalau di Pandeglang atau di Lebak, itu membawa dari tempat panen, kemudian bisa dijual, itu ongkos bawanya, itu kadang harganya separuh dari harga padinya. Sehingga masalah infrastruktur pertanian ini juga menjadi sangat penting. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang kadang pemerintah kurang konsisten, yang kadang pemerintah tidak konsisten, kadang tidak konsisten dalam hal bibit. Kita sebenarnya banyak punya bibit yang bagus. Di Litbang Pertanian itu banyak sekali bibit-bibit yang bagus, tapi kadang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan berubah. Kita pakai bibit dari luar. Karena kadang beberapa pengusaha besar itu kadang presentasi di depan pembuat kebijakan, ini loh yang bagus begini. Nah, itu kadang pembuat kebijakan berubah. Nah, ini tentu hal ini seringkali kebijakan menteri itu bisa berubah kalau ada kebijakan dari yang lebih tinggi. Padahal seringkali banyak beberapa kebijakan menteri yang sudah bagus. Yang lebih tinggi dari menteri kan Menko atau Presiden. Nah, ini seringkali tidak konsisten dalam hal kebijakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah kalau kita ingin mendorong pupuk organik
ingin mendorong pertanian organik, tentu saja kebijakan pemerintah itu harus diarahkan ke sana. Sekarang ini pemerintah dalam membuat pupuk itu masih lebih 95% itu kimia. Apakah pupuk Sriwijaya, pupuk Kaltim, pupuk Petrokimia Gresik, pupuk Kujang dan sebagainya, kebijakan pemerintah itu masih sangat dominan yang kimia. Nah, kalau kita ingin memperbaiki hara tanah, tentu kebijakan ini harus dirubah secara bertahap. Kalau tidak, ya seperti ini. Pak Ali Zom itu mengembangkan pupuk ini dari tahun 2001 ya Pak. Nah, tahun 2000. Apa yang dikembangkan Pak Ali Zom itu dari dulu hingga sekarang, pemerintah juga tidak banyak mendukung. Kita yang pernah menjadi mitra pemerintah, saya juga baru dengar baru belakangan ini. Padahal kita dulu menjadi mitra pemerintah 5 tahun, 2004-2009. Jadi sosialisasi dan sebagainya juga sangat kurang. Menurut saya, apapun kebijakan pemerintah, kalau kita mengembangkan sektor pertanian, kita harus membangun kemandirian. Membangun kemandirian produksi, membangun kemandirian pasar, membangun kemandirian itu, kemudian kita perlu advokasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa mendukung kebijakan para petani kita. Karena seringkali kebijakan pemerintah ganti menteri, ganti kebijakan. Bahkan ganti dirjen, ganti kebijakan. Yang terjadi kan seperti itu. Nah, karena itu memang perlu konsistensi dan perlu sikap pemerintah itu yang menjaga terus-menerus tidak berbelok-belok. Jadi kebijakan pertanian itu perlu jangka pendek, menengah, jangka panjang yang benar-benar memihak kepada petani. Kalau kita sekarang yang kita lihat, pemerintah ini sekarang sedang ingin meningkatkan irigasi. Karena irigasi kita itu tingkat kerusakannya itu sudah mencapai 40-60%. Jadi waduk sudah banyak penuh, jaringan-jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi ini banyak rusak. Tapi selama beberapa periode kemarin kurang diperhatikan. Yang lebih diperhatikan anggaran di sektor pendidikan, anggaran di sektor PU, anggaran di sektor kesehatan, anggaran di sektor pertanian itu dianggap kurang diperhatikan. Dari sisi anggaran juga dibanding sektor PU, sektor pertahanan keamanan, sektor. Sementara masyarakat bangsa kita ini kan 70% itu hidupnya masih dari sektor pertanian. Kalau kita berkunjung ke negara-negara lain, petani-petani di negara lain itu rata-rata mereka mengelola lahan cukup banyak dengan mesin-mesin yang bagus. Sementara untuk kita, petani kita itu rata-rata lahannya hanya di bawah 1 hektar, hanya sekitar 4.000 meter kalau di rata-rata petani kita. Jadi kalau bapak-bapak ini sebagai petani yang punya lahan 10 hektar, 20 hektar, ya itu termasuk petani kelas menengah. Nah, memang yang bisa merubah itu biasanya kelas menengah. Nah, tentu apa yang dikembangkan oleh Pak Ali Zom ini, kalau misalnya kebijakan pemerintah, Pak Bahar ini mantan dirjen dan sekarang penasehat dari Menteri Pertanian. Menteri Pertanian kita ini posisinya adalah pengusaha. Sebelumnya ya, ada beberapa usaha di sektor pertanian, pertambangan dan sebagainya. Nah, semoga ke depan nanti bisa lebih memberikan ini kepada para pengusaha untuk membangun pertanian kita. Kondisi kita, impor kita itu memang sudah sangat sangat memalukan. Kita sebagai bangsa agraris, lahan pertaniannya sangat subur, banyak, luas, tetapi kebutuhan pangan kita, kemandirian pangan kita atau kedaulatan pangan kita itu sangat
kurang, sangat lemah. Nah ini kalau ke depan kita tidak siap, maka kita akan kekurangan pangan, akan kekurangan gizi, kemudian bisa jadi harga pangan akan ditentukan oleh asing sangat dominan. Nah ini waktunya bagi kita untuk mengembangkan tanaman pangan dari berbagai jenis tadi, baik yang hortikultura maupun tanaman pangan, padi, jagung, macam-macam itu, kemudian juga peternakan dan sebagainya, karena memang pasar kita sangat luas, pasar kita 250 juta. Tapi kalau pasar ini tidak dikelola dengan baik, maka pasar kita akan diambil oleh asing. Kita dalam hal pemasaran sangat lemah, kita dalam hal packaging sangat lemah. Contohnya begini, di Cina ada pabrik jamu namanya Tianxi. Itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan jamu Sido Muncul, Air Mancur atau apalah yang besar-besar di sini, Borobudur. Sama itu sebenarnya. Tapi di sana dengan teknologi yang sangat canggih, dengan marketing yang sangat canggih, harganya bisa dibikin 4 sampai 10 kali lipat. Kemudian dari situ dipasarkan dengan multi level marketing yang sangat canggih. Bahkan pada tingkat tertentu orang itu bisa dapat hadiah helikopter, bisa dapat hadiah kapal pesiar gitu. Sehingga Tianxi bisa memasarkan produk ke Indonesia, yang Indonesia ini terkenal sebagai pabrik jamu yang sudah puluhan tahun, itu terlibas. Jadi kalau beli jamu Indonesia itu orang yang kelas-kelas pinggiran. Kalau beli jamu Tianxi itu orang-orang yang kelas menengah ke atas. Coba bayangkan misalnya harga Cordyceps atau harga apa itu? Ada yang Tianxi enggak ini? Enggak ada. Pak ini kebetulan juga produksi jamu ini Pak moderator ini. Nah itu ternyata dengan marketing yang canggih kita bisa kalah. Kedelai kita kalau panen harganya cuma 6.000, 5.000. Tapi kalau kedelai dari Amerika harganya 10.000. Masyarakat ketika membeli lebih suka kedelai Amerika karena besar-besar atau bagaimana. Nah ini seringkali masyarakat sendiri juga sudah terpengaruh dengan opini yang dibangun oleh para importer. Itu contohnya. Kemudian juga jagung. Jagung tadi Pak Ali Jom bisa membuat jagung yang lebih besar dari jagung hibrida ataupun jagung yang ada. Saya tidak tahu kenapa enggak segera dikembangkan. Nah sebenarnya ini kalau bisa dikembangkan, sebenarnya sederhana. Kalau kebijakan pemerintah itu mau mengembangkan pupuk organik, kemudian memperbaiki lahan, misalnya produksinya pupuk nasional itu 40% organik, yang 60% kimia, selesai itu. Maka hara tanah kita akan lebih baik, kemudian akan mendorong industri-industri kecil di pupuk organik, kemudian juga tanaman-tanaman kita juga, hara tanah kita juga akan lebih bagus, dan akan mengembangkan industri-industri kecil di berbagai tempat. Nah sekarang ini ada pupuk organik, tapi untuk beli alatnya misalnya dari petrokimia harganya 1 miliar. Kalau bikin sendiri kira-kira hanya 350 juta. Dia bikin alat untuk bikin pupuk organik granul gitu. Contohnya seperti itu. Jadi petani juga susah. Dan itu pun bahannya hanya kotoran ayam, kotoran sapi, sama beberapa campuran. Kalau yang dari Pak ini kan dari kotoran kelelawar. Itu yang mengandung apa? Yang cukup tinggi apa? Kotoran kelelawar itu. Nah kan kotoran kelelawar juga susah Pak. Kalau nanti yang bikin banyak kelelawarnya tentu harus mengembangkan kelelawar yang lebih banyak. Tetapi ya
bisa dikembangkan dengan kotoran kambing, kotoran yang lain-lain dengan campuran modifikasi dari Pak Alizum. Saya kira kuncinya adalah keberpihakan pemerintah kepada pengembangan pertanian harus sungguh-sungguh. Dulu pernah ada namanya revitalisasi pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan, tapi kebijakan pemerintah itu masih setengah hati. Nah, semoga pemerintah sekarang ini akan menata ulang, mengkoreksi ulang, melakukan pembenahan dalam berbagai hal. Intinya kalau impor itu dikurangi bertahap, maka akan terbangun kemandirian petani kita dengan disusul dengan kebijakan-kebijakan. Tapi kadang impor mau dikurangi, importer yang membuat opini publik seakan-akan kalau impor itu dikurangi, rakyat kita akan mati kelaparan, rakyat kita akan susah memproduksi pangan kita. Misalnya kalau kedelai dikurangi, maka seakan-akan pedagang tahu tempe itu akan segera tutup gitu. Nah, padahal kalau dengan dikurangi tapi kita mengembangkan kedelai sendiri, itu kebijakan pemerintah akan sangat bagus. Kemudian yang menanam kedelai disubsidi oleh pemerintah. Apakah subsidi pupuk, apakah subsidi harga atau apa. Jagung juga begitu, sapi juga begitu. Bayangkan sapi di tempat kita ini hanya sekitar 15 juta, setiap hari disembelih juga berkurang, yang disembelih bukan hanya sapi jantan tapi kadang sapi betina, sehingga solusinya mestinya juga kita impor sapi hidup yang betina. Coba kalau misalnya 1 tahun itu ada impor 2 juta sapi hamil atau sapi betina, maka dalam waktu 1 tahun sapi itu akan punya anak. Kalau 2 juta maka berarti akan tambah kira-kira hampir 2 juta juga. Lakukan seperti itu 5 tahun misalnya, setiap tahun 2 juta, 2 juta, maka populasi sapi kita akan tambah sekitar 15 juta dalam waktu 5 tahun. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya karena para importer menghalangi itu supaya itu tidak jalan. Karena mengimpor daging sapi atau sapi 1 kilo dapat sekitar 15 sampai 20 ribu. Nah, tinggal kalikan aja berapa kilo. Mengimpor beras itu 1 kilo dapat 500 sampai 1000. Mengimpor kedelai itu 1 kilo dapat 2000 sampai 2500. Jadi lebih enak importer daripada kita. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini kebijakan pemerintah yang perlu harus ketat terhadap importer kita. Para kebijakan pemerintah supaya tidak terlalu banyak mengimpor pangan. Kalau kita ingin mengembangkan sektor pertanian dengan dikembangkan kita sendiri. Kalau masalah ini tadi yang pupuk organik, ya kalau pemerintah mau mengambil kebijakan pupuk kita yang diproduksi itu 40% organik, mungkin ya bertahap, tidak langsung 40%, tapi misalnya 20% dulu, kemudian 30%, kemudian 40%, itu maka pasti akan mengembangkan industri dalam negeri terutama pupuk organik dan juga memperbaiki hara tanah kita, menyuburkan tanah kita, sekaligus petani dalam negeri akan lebih berkembang. Usaha-usaha di sektor pertanian juga akan berkembang. Nah, ini tentu nanti masukan-masukan seperti ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Ada Pak Bahar ini juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Yang penjaga terakhirnya itu adalah presiden memang. Kalau presiden bisa menjaga itu, maka ke bawahnya akan nurut. Tapi kalau misalnya di bawah sudah bagus, presiden di lobi pengusaha kanan kiri berubah, yang sudah berjalan dulu-dulu begitu. Itu jadi kadang tidak menguntungkan kepada petani. Saya kira itulah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurhadi telah memberikan gambaran bagi kita bagaimana kebijakan pemerintah. Ya. Waktu tinggal kurang lebih 15 menit lagi. Ya, jadi saya membuka permintaan jawab ini untuk
3 orang. Ya. Pertama silakan dari sayap kanan. Sayap kiri ada Pak Budi. Ada lagi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada satu lagi Pak siapa? Pak Didi. Ya. Baik, silakan Pak Budi. Mohon ditujukan ke siapa pertanyaannya? Ada satu pertanyaan, Pak, satu buat satu belum pernah jualan sayuran. Pertanyaan saya itu adalah kalau kita mulai nanam sayur saja, kemudian saya anggap pakai tiga, apa harus melalui pasar induk atau bisa langsung ke konsumen? Takutnya lagi bawa jalan itu di stop polisi itu masuk ke pasar induk. Nah itu pertanyaan buat ya. Mungkin simpel saya nggak ngerti lah. Kalau Pak Nuhadi, kalau menurut saya walaupun sekarang ini pemerintah itu salah satu prioritas programnya itu adalah ketahanan pangan, energi dan lain-lainnya, tapi saya dari sektor riset, saya juga jangan terlalu banyak mengandalkan ke pemerintah. Jadi memang tadi saya juga bangga kepada Pak Ali mengatakan nggak peduli apa kata mereka, saya jalan terus. Nah itu saya setuju. Nah justru elemen daripada marketing itu yang diperkuat. Saya nggak tahu, saya nggak bisa promosi karena saya belum pernah coba. Tapi kalau nanti coba dan lalu saya akan promosi dengan cara yang lain. Tapi saya lihat bahwa pupuk-pupuk organik sudah banyak, tapi mereka lebih intens di Facebook. Karena sekarang di Facebook kalau saya ada bulan juga, itu saya masuk dalam kelompok yang namanya kelompok penggemar durian. Itu ada 3, ada pengecap, ada yang pekebun dan sebagainya. Sehingga beda Pak, itu ada 8, tapi secara pelahan itu ada seleksi alam mana yang unggul. Untuk kultivar dan itu pekebun banyak Pak. Saya masuk salah satu anggotanya. Jadi kembali marketing itu harus menjadi salah satu senjata sekarang. Jangan berharap banyak kepada pemerintah, walaupun pemerintah memberikan prioritas kepada ketahanan pangan. Mungkin tahun ini mereka masih kepada irigasi sama pembenihan. Jadi saya nggak tahu benih banyak kok masih isu mengenai benih yang baik itu masih dikeluarkan. Kemudian juga ini juga program yang bagus seperti ini. Kenapa nggak dari dulu? Tapi ya lupakan yang dari dulu. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Nuhadi waktu Datuk itu saya dapat berapa, begitu kan ya. Nah jadi margin yang diberikan kepada distributor itu penting untuk mempercepat sosialisasi daripada produk ini petani. Tapi dengan syarat bahwa produk ini bakal manjur Pak. Saya belum bisa bilang karena saya belum nyoba. Nah itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Baik, saya kira saya tidak perlu menyimpulkan pertanyaannya. Berikutnya Pak Didi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dedi, saya membawai sekitar 100 petani binaan yang tadi Pak Profesor Alisum itu di Grobogan, kita juga di daerah Sendangdoyo. Jadi Sendangdoyo itu lebih ke dalam lagi, lahannya semakin kritis lagi. Saya cuman bagaimana saya bisa kebinaan kami itu untuk lahan yang sangat kritis ini kan pas Bapak mitranya perhutani? Oh bukan, kita pribadi Pak. Jadi kami ada proyek sendiri. Kita petani ini tidak melibatkan birokrasi dan kita tidak minta-minta. Jadi ini murni pemberdayaan ke petani dan free ke mereka. Tapi kita bantu juga dengan pupuk itu dan sebagainya. Jadi usaha kami di peternakan, kemudian di pertanian, kemudian kita meluaskan ke binaan. Yang kami minta dari lahan kritis yang nanti bisa diaplikasi dengan pupuk propali, kemudian
kemudian tadi Bapak tadi tentang kos yang tinggi kalau kalau untuk usaha itu tentang tempat produksinya Pak ya, lahan produksi dan gitu. Jadi saya berpikir kalau lahan kritis ini bisa dimaksimalkan, kemudian sudah jadi pabriknya didirikan di situ kan gitu Pak. Cara berpikir kami sederhana, tidak mencari lahan yang produktif kemudian pabrik didirikan di sana. Nah, kami minta bantuan pemikiran lagi yang mungkin lebih bagus lagi, bagaimana memaksimalkan daya gunakan hasil di sana untuk bisa lebih berdaya saing. Kemudian yang kedua, kami juga sudah berpikir Pak, kebetulan saya latar belakang saya di kesehatan, saya fisioterapis. Cuma kami peduli di itu. Kami juga ingin menanam tanaman obat. Kami sudah punya lahan di lahan subur, di ladang menengah sawah itu. Bisa kami dibantu untuk nanti hasil-hasil atau tanaman apa yang nanti bisa kami produksi untuk nanti bisa ditampung. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya sudah menyampaikan. Ada satu lagi, ya. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Hedri. Pak, saya mau tanya kan Bapak di bidang jamu. Jadi tanaman jamu yang gampang dipasarkan, tanaman jamu apa? Yang marginnya banyak gitu loh. Ya, yang di market. Baik, cukup 3 dulu. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi ya. Baik, silakan mungkin dimulai dari Pak Farid untuk menjawab. Terima kasih Pak Budi. Jadi Bapak pelajari inian pembeli ya. Artinya kalau masuk di pasar itu, itu banyak ibu-ibunya, banyak sekali premannya ya. Jadi ada kawan saya yang masuk, dia memiliki lapak di dalam, baru gampang masuk. Kalau tidak, sebelum itu sudah peras, ya banyak sekali. Nah, saya sarankan kalau Bapak pemula, hubungkan aja siapa pembeli datang, bayar, ambil. Boleh itu Pak? Ya, itu yang lebih aman Pak. Karena kalau dibawa ke pasar itu, Bapak tuh pinjamin mereka Pak. Karena Bapak sudah pada posisi daya tawar rendah, Bapak mau angkut pulang barangnya, ongkos lagi. Dan ini yang banyak melemahkan petani kita. Misalnya produksi jagung, beras, mereka oke pasti diambil. Sampai di sana diantar, wah berkatnya ini, begini, turun. Ya kalau nggak bisa ya terserah Bapak, kami tidak bisa ambil. Nah ini kan lemahnya posisi kita, makanya kalau kita produsen, lihat dulu pasar siapa yang pasti. Setelah ada pasti, Bapak boleh cari lagi mana yang lebih baik tawarannya, gitu. Supaya ini jalan Pak, karena kalau tidak ongkos Bapak tidak kembali, gitu ya. Banyak sekali saya lihat di daerah-daerah ini kemampuan produksinya hebat, tapi dia nggak bisa jual Pak. Petani itu perilakunya habis panen dia mau duit. Nah makanya saya sangat apresiasi ada asosiasi petani dan pedagang sayuran segar ya. Nah, ini bagus dengan organisasi ini itu bisa kita mendapatkan pasar yang pasti, bargaining ada gitu. Saya kira kalau petani ini bisa bergabung dalam satu organisasi, daya tawarnya akan mudah Pak. Dan juga pembeli, ini bisa, kita bisa jamin ya. Nah, dengan organisasi
jenis yang diproduksi juga sudah bisa direncanakan kapan diproduksi. Biasanya harga mahal itu kalau tanaman itu tidak bisa tumbuh normal kalau tidak dibantu, ya misalnya tidak diberi air, dia tidak tumbuh. Di musim hujan itu banyak yang bisa tumbuh, tapi di musim kemarau yang ada airnya, nah kalau tidak bisa kasih air akan lebih bagus. Ataupun di musim hujan banyak yang juga air keong karena dia terganggu oleh banyaknya hujan. Nah, bisa diatasi dengan pasang atap plastik. Banyak sudah sayuran dikembangkan dengan begitu. Jadi tetap fokusnya produk yang disukai konsumen, kualitasnya bagus. Penanya yang kedua, boleh saya teruskan Pak? Ya, silakan. Lahan kritis. Jadi Bapak hitung lahan kritis ini uji coba dulu, ya, di mana bisa dijual. Ya, kalau lahan kritis itu biasanya sumber-sumber dukungannya lain juga kritis. Mungkin tidak ada air, ya. Mungkin kalau tanahnya sih kurang subur, itu masih bisa diakali dengan mikroba Google ini. Itu senjata ampuh itu bisa membuat normal, ya. Memang kadang-kadang saya lihat ini Google-nya Pak Ali ini susah. Kalau orang tidak lakukan itu nggak bisa percaya. Kenapa daun menjadi lebar? Jagung yang tadinya hanya 1 tongkol, kok bisa jadi 5 tongkol. Yang punya juga bingung, nggak pernah saya capai itu. Jadi ada sesuatu yang terjadi, mungkin sangat efisien proses fotosintesa dengan adanya mikroba itu. Saya tidak tahu mekanisme ini. Yang penting bagi kita dapat hasil banyak gitu dan kualitasnya bagus. Kan itu yang akan kita jual. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kalau lahan kritis tadi ini pilih-pilih Pak ininya, tanamannya apa? Ya kalau bisa yang mahal harganya Pak, jangan yang umum gitu. Ya artinya sebebasan dulu Pak. Ya, lahan kritis itu bisa juga kita bunga-bungaan Pak, karena kita tidak banyak pakai tanah, ya, tidak tanah luas, bunganya yang mahal. Gitu. Nah, jadi kan ujungnya ini bukan sekadar menumbuhkan, tetapi menghasilkan duit, ya. Bukan sekadar berbunga, bukan sekadar berbuah, tetapi ini bisa dikonversi, ya, karena kita semua ini sebenarnya mata duitan. Terima kasih. Ya, memang begini ya. Terkait dengan pertanyaan ini kan dari tahniah dari dulu sudah, menurut pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi petani itu merasa ya belum sesuai dengan harapan petani lah. Jadi tidak matching, tidak link and match gitu. Jadi menurut kami ya bagusnya Pak Alizum dan rekan-rekan ini membuat pasar sendiri, membuat produk sendiri, kemudian jadi kalau bisa dari hulu ke hilir, kerjasama misalnya dengan perhutani atau sewa lahan, kemudian dari situ kembangkan sendiri, hasilnya maksimal, bikin pasar sendiri. Sebenarnya sudah mulai dicoba dengan sayur-sayuran, itu sudah berjalan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menjadi penjual sayuran yang sekualitas Carrefour atau Indomaret atau Superindo, akan disuplai oleh timnya Pak Alizum, setiap hari diganti. Jadi kalau nggak habis diganti dengan harga lebih murah, separuh ya Pak, 50%. Bahkan lebih murah lagi karena dibanding harga di Carrefour kan lebih tinggi. Ini lebih murah dengan kualitas yang sama karena produknya produk organik. Nanti bisa dilihat pabriknya diproduksi di Puncak. Jadi kalau misalnya Bapak menyediakan tempat, Bapak itu menyediakan tempat, akan disuplai kalau di Jabodetabek ini. Tapi kalau di Semarang atau di Sumatera ya
tidak. Tapi untuk tapi nanti bisa dikembangin Bu. Artinya misalnya di Jawa Tengah mau dikembangin, kan bisa produknya bukan dari sini, ditanam di sana kemudian dipasarkan di sana. Karena kalau kita menjual ke Carrefour itu bayarnya, janjinya itu misalnya sebulan, itu bayarnya bisa 2 bulan harus dibayar. Jadi bisa 2 bulan dengan nanti laporan macam-macam, ujungnya petani kecil memberikan modal kepada pengusaha besar gitu. Itu yang terjadi. Nah, dengan seperti ini kalau bisa kita lakukan, jadi semacam gerai-gerai Indomaret seperti itu, tapi khusus menjual hasil-hasil pertanian kita. Ya, terutama yang sekarang dikembangkan adalah hortikultura sama produk-produk sayuran. Nah, ini bisa ditumpangi dengan buah-buahan sebenarnya. Bisa ditumpangi dengan durian, bisa ditumpangi dengan apel, bisa ditumpangi dengan yang lain-lain. Jadi tergantung pasar dan juga bisa ditumpangi juga dengan gula pasir, bisa ditumpangi dengan gula merah. Gula merah itu di Purwokerto, di Cilacap, itu di sana hanya 8.000, 9.000. Tapi sampai di Indomaret harganya 400 gram 10.000, 1 kilo bisa 25.000. Jadi produknya dengan distribusinya dan yang diambil pengusaha itu lebih mahal distribusinya. Dari petani hanya 8.000, 9.000 sampai sini bisa 25.000. Nah, kita membeli di Indomaret, di Superindo, di macam-macam 24, 25.000. Nah, itu yang kadang kita melupakan. Sebenarnya kita kalau menjadi distributor itu, tapi harus ada yang mengelola. Ini keuntungan kita sebagai, bukan hanya sebagai petani, tapi sebagai distributor, sebagai pedagang. Kalau pupuk nanti yang menjelaskan Pak Arido. Gula juga begitu. Jadi gula itu misalnya di luar negeri, di Thailand itu harganya hanya sekitar 4.000, 5.000. Sampai sini dijual ecer bisa 12.000. Maka gula selundupan biasanya masuk dari Kalimantan, itu importer gula selundupan itu dia hanya ngambil keuntungan 500 tapi kali banyak. Selundupan gula masih banyak sih di tempat itu. Selundupan pupuk ke ini juga banyak karena ada subsidi pupuk itu tadi, diselundupkan ke Malaysia, ke ini juga banyak. Nah, ini tentu harus ada kebijakan pengawasan dari pemerintah agar benar-benar yang namanya subsidi, entah pupuk, entah subsidi paskin, subsidi apa itu mestinya harus benar-benar sampai kepada masyarakat. Apalagi kalau yang terkait dengan petani, kalau kita ingin mendorong kemajuan pertanian kita. Nah, terkait dengan lahan kritis, sebenarnya kalau lahan kritis itu, kalau sekarang kan teknologi pertanian itu sangat maju. Dengan lahan yang sempit, kita bisa dengan berbagai cara kita bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang lebih banyak. Jadi untuk lahan itu sebenarnya kalau sekarang itu dengan lahan-lahan yang sempit, dengan teknologi macam-macam itu tadi yang pernah disampaikan Pak Lidum bisa dikembangkan dengan lebih baik. Kemudian kalau tanaman obat itu yang paling banyak beredar kan yang namanya jahe sama temulawak. Tadi saya tanya Pak, ini artinya. Kemudian yang harganya tinggi itu cabai jamu. Cabai jamu itu sekilo bisa 90.000. Itu cabai jamu. Jadi cabai-cabean. Jadi bentuknya bukan kayak cabai itu. Nanti Pak ini akan menjelaskan gunanya untuk apa dan sebagainya. Bibitnya gimana? Bibitnya bisa tapi paling bagus ditanam di Madura. Paling bagus ditanam di Madura. Jadi kalau mau nanam cabai jamu nanti bisa kerjasama dengan Pak Rusdianto. Pak Rusdianto ini memproduksi juga apa yang namanya propolis. Jadi propolis itu made in-nya Pak Rusdianto ini, tapi dikasih merek oleh pengusaha, kemudian dijual. Dari Pak Rusdianto hanya 10.000, tapi pengusaha dijual 100.000. Jadi untuk berapa kali lipat itu propolis. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau pesan bikin propolis di Pak Rusdi, hanya sekitar 10.000, bapak bisa jual dengan harga
100.000, kasih merek lain. Itu contohnya begitu. Termasuk apa itu? Obat kuat. Ya, ini memproduksi. Namanya Mencap itu produksinya dia. Itu bisa dikasih merek yang lain-lain. Isinya ya tentu yang bisa menguatkan tubuh kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti bisa dijelaskan, bisa di dalam forum ini atau di sini. Pokoknya kalau masalah ahli jamu, Pak Rusdianto ini pernah mendapat penghargaan dari pemerintah berbagai hal tentang jamu dan punya tanaman obat. Nanti bisa suatu saat bapak-bapak bisa meninjau tanaman obatnya di Bekasi, kemudian kan ahli. Jadi ini tabib obat tradisional. Nah, jadi kalau dokter kan pakai ini. Jadi misalnya orang sakit gula itu cuma dikasih pohon kelor itu apa kulitnya? Bisa itu, bisa dengan kacang panjang, bisa dengan macam-macam. Semua tahu lah, karena memang ahli dalam bidang itu dan tentu. Nah terkait dengan hal yang lain-lain, saya kira bagusnya untuk membangun kekuatan. Kalau organisasi tadi itu kan ya untuk memperjuangkan kepentingan. Tapi untuk yang real harus ada usaha bersama, bisa koperasi, bisa CP, bisa PT yang dikembangkan bersama sehingga menjadi kekuatan bersama, modalnya bisa besar. Kemudian tentu Pak Ali Jum bikin pabrik macam-macam itu kan bukan Pak Ali Jum sendiri, kerjasama dengan yang lain-lain. Nah dari pertemuan ini juga bisa digalang kekuatan untuk membangun usaha bersama, bikin koperasi atau bikin apa yang kemudian itu menjadi kekuatan bersama, dipikirkan bersama, kemudian bisa menjadi lebih besar. Jadi kalau Pak Ali Jum ini ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang tahu potensinya, tentu akan diajak untuk bekerja sama mengembangkan usaha-usaha yang lebih besar. Nah, kenapa tidak kita yang sekarang ikut di sini bisa bersama-sama mengembangkan usaha itu bersama Pak Ali Jum? Saya kira itu beberapa masukan dari kami, semoga bermanfaat dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama terus berakhir, tapi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan pengembangan yang lain-lain. Tetapi kalau saya melihat begini, ada semacam percontohan. Oh kalau bisnis dalam bidang, kalau begini mengembangkan pupuk ini minimal berapa modalnya untuk dikembangkan? Oh kalau mengembangkan jamu Pak Rusdianto berapa untuk dikembangkan? Misalnya kita bisa menjual saja, atau misalnya kalau kita ingin menjual sayuran organik tadi butuh dana berapa? 10 juta misalnya. Kalau ada tempatnya bisa untung berapa? Kalau 10 juta sehari bisa untung 1 juta kan luar biasa itu. Tadi kan digambarkan sehari bisa untung 1 juta, tapi kalau dipotong-potong dengan biaya macam-macam bisa 5 juta. 5 juta sebulan 15 juta. Lumayan itu bagi 15 juta. Itu contoh. Saya kira hal-hal seperti ini nanti bisa dikembangkan dalam diskusi maupun dalam yang lain-lain. Saya kira pertemuan ini sangat bagus untuk bagaimana kita mengembangkan sektor pertanian yang lebih sehat, lebih baik dan produksinya lebih banyak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya saya ditunjuk moderator, tapi karena ada pertanyaan kepada saya akan menjawab. Ya, sebetulnya memang potensi tanaman obat itu sangat besar. Ya, kita gaung back to nature, kembali ke alam itu bergaung di mana-mana. Pasar obat kimia dunia itu turun karena saya ketua GP Jamu, dia sering diundang kalau ada GP Farmasi yang presentasikan bahwa pasar obat kimia farmasi itu di tingkat dunia tiap tahun menurun, sedangkan pasar obat herbal itu tiap tahun meningkat dan meningkatnya bukan hanya 10-20%, bisa sampai 50-100% di tingkat dunia. Ya. Nah, pasar itu kan membutuhkan bahan baku.
Nah, Indonesia ini merupakan mega center tanaman obat. 80% tanaman obat yang tumbuh di dunia itu tumbuh di Indonesia. Ya. Dan di Brasil. Jumlah tanaman obat Indonesia kurang lebih 9.000. Cina ada ekspor dan impor dari Indonesia, India impor dari Indonesia, Jerman impor dari Indonesia. Tentu mereka impor barang bagus. Karena saya dipancing dengan ini, saya ingin kalau ada peran hubungannya dengan peran pemerintah. Saya pernah hadir di World Natural Expo ya di Hong Kong, ya pameran itu memamerkan obat-obat tradisional. Di pameran itu dari Jerman dia menyewa satu pavilion, ada kurang lebih 20 pengusaha obat tradisional Jerman. Malaysia begitu, Indonesia itu tidak ada. Apalagi sewa pavilion, satu aja tidak ada. Saya tanya, kok bisa pengusaha Jerman, Malaysia bisa banyak? Ya, karena kami didukung oleh pemerintah kami untuk membesarkan. Ya, di Malaysia saya bilang Malaysia kan kecil tanahnya. Oh, kami punya kebun tanaman obat yang luas, namanya Indonesia. Menginjek dia di kita itu. Kemudian dari Jerman itu ada produk sebagai hepatoprotektor, pelindung hati, pakai bahasa Jerman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah umbi kuning dari Jawa. Temulawak itu Pak, isinya. Dan memang temulawak sebagai pelindung hati. Kalau ada orang sakit kencing atau kencing manis, liver atau sakit kuning, temulawak konsumsi. Ya, kurkumin isinya, ya, kurkuminoid zat aktifnya. Ini pemerintah tidak peduli, tapi kami sebagai pengusaha jamu nggak perlulah melihat pemerintah itu. Pemerintah dianggap tidak ada, kita harus berkarya. Ya, nggak ada pemerintah. Pemerintah itu hanya memikirkan partainya, memikirkan golongannya, memikirkan itunya. Mohon maaf ya. Yang memikirkan kita sendiri adalah kita. Usaha kita pikirkan sendiri. Ketika pemerintah tertidur, mari kita membangun. Itulah kekuatan kita. Ya. Ketika orang minta-minta ke pemerintah, kita memberi. Itulah ketulusan kita. Ketika orang itu menikmati, kita menciptakan. Itulah kecerdasan. Ketika kita orang lain mengadu, kita bertanggung jawab. Itulah kepemimpinan. Saya kira kekuatan, ketulusan, kecerdasan dan kepemimpinan kita ada dari kita dan akan muncul. Dan untuk mohon maaf, nanti kita diskusi lebih lanjut. Oh ya, untuk tanaman cabai jamu, ya cabai jamu di tingkat petani aja sudah 90.000. Ya, tingkat petani. Di Madura itu petani 90.000. Kalau tingkat pedagang itu sudah 100.000 lebih. 100.000 lebih, bisa 110 ya. Kalau di pabrik jamu, di pabrik jamu sekitar 100-110 ya. Kalau di apa namanya di pasar sudah pasar Senen itu sudah 130 sampai 150 per kilo ya. Dan sebetulnya pabrik jamu ini lebih senang ketika dia membeli kepada pengusaha petani. Kenapa? Saya ingin sedikit membuka wawasan. Namanya tanaman obat itu saya sudah sampaikan tadi bahwa yang berkhasiat itu kan zat aktifnya. Nah, ketika contoh cabai jamu ditanam di Madura sama cabai jamu yang ditanam di Jakarta, zat aktifnya beda. Nah, dia butuh sehingga hasilnya juga beda. Karena apa? Kondisi kering atau ya karena kondisi tanahnya dan kondisi cuacanya, termasuk
banyak faktor. Mungkin ahli tanah yang tapi yang jelas zat aktifnya beda, khasiatnya juga beda. Ada air kencingnya orang Madura itu yang Ada itu Sehingga jadi ramuan Madura ya. Kayak sido muncul, saya bilang ke Pak Irwan, yang punya sido muncul itu Pak Irwan, saya telepon Pak Irwan saya punya lahan. Karena waktu itu saya ada lahan perhutani di Madura itu 1000 hektar. Pak Irwan mau nggak beli tanaman obat saya, cabai jamu? Dan saya senang. Justru saya senang Pak kalau beli di tempat, sehingga kualitasnya itu sama. Daripada saya beli ke pedagang tingkat provinsi, kata dia, itu tanaman obatnya kan sudah ada yang dari Madura, dari Wonogiri, ada itu beda-beda. Tapi kalau saya beli di suatu tempat, saya akan lebih senang. Nah, itu. Untuk pasar itu, kayak tertarik dengan tanaman obat, mungkin kita diskusi lebih lanjut. HP disampaikan. Ya, HP saya kalau ada yang mau catat 0812 924 6662 0812 simpati 924 Pak Haji Dahar tadi sekali lagi. 2. Kalau ingin konsultasi dengan Pak Farid Bahar, ini ada nomor teleponnya 0811 10 811 36. Ulang ya, 0811 10 811 36. Ini nomor HP-nya Pak Farid Bahar. Satunya Kemudian 4 kali ya? Satunya 4 kali apa? 3 kali. Kalau Pak Nur Hadi 0815 19 00 6116. Pak Alizum. Pak Alizum dari kita sudah punya semua. Belum ya? Nomor HP-nya Pak Alizum Pak Nur Hadi saya ulangi 0815 19 00 6116. Ya. Pak Alizum sekarang 08 111 111 34 ya Pak? 34 Ini kalau cabai 462 di NTT Pak. Saya ulangi Iya. 08 Ini itu. 111 yang cabai jamu itu. 34 462. Perlu ada yang pasti beri. Saya kira itu ya. Terima Jamu kasih semua atas perhatian. Harus. Pak Bandrio. Pak Bandrio perlu juga ya. Ini Ya. ada nomor HP Pak Bandrio 0812 850 Bapak kan di Jakarta? Sadi dan Mogot 44. KM 10. Ya. Baik. Ulangin yang Pak Bandrio 0812 850 655 44. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya kira perut kita sudah mulai memanggil-manggil kita, ya. Hari kita istirahat sejenak. Untuk itu, aplaus untuk para pembicara kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.